Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topik 8, algoritma pemrograman 2, akan menyampaikan tentang aplikasi manajemen dan review coworking space. Perkenalkan, saya Nadira Fatena dengan 10311243075. Dan rekan saya, Saya Aisyah Ahmad dengan NIM 1031124301006. deskripsi proyek kami, aplikasi ini dikembangkan berbasis command line interface menggunakan bahasa pemrograman Golang. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengelola data coworking space. Pengguna dapat menambah, mengedit, menghapus, melihat, mengurutkan, filter, dan mencari informasi terkait coworking space yang tersedia. Aplikasi ini disusun dalam bentuk array statis yang menampung data hingga 100 entry. Dengan beberapa data dummy yang sudah terisi pada saat program dijalankan. Aplikasi ini memiliki beberapa atribut penting seperti nama coworking space, fasilitas, lokasi, harga sewa, rating, dan juga review. Untuk fiturnya sendiri, yang pertama yaitu menampilkan daftar coworking space. Fitur ini akan menampilkan semua informasi yang ada dalam sistem pada coworking space secara terperinci dan teratur. Proses kerjanya adalah dengan mencetak daftar detail dari setiap coworking space yang ada, yaitu nama, fasilitas yang dimiliki, lokasi, harga sewa, rating, dan review yang diberikan pengguna. Yang kedua, menambah coworking space. Fitur ini memungkinkan penambahan data coworking space baru, yaitu nama, fasilitas, lokasi, harga sewa, rating, juga review, yang dimana pada input harga sewa dan rating akan dilakukan validasi kembali, di mana harga hanya menerima masukan angka positif dan rating hanya menerima 1-5. Data akan disimpan di akhir array setelah validasi berhasil. Diikuti konfirmasi penambahan data. Untuk fitur yang ketiga, yaitu mengedit coworking space. Fitur ini memungkinkan pembaruan data coworking space yang sudah ada. Data akan dicari terlebih dahulu berdasarkan nama coworking space-nya. Diterapkan metode sequential search untuk pencarian namanya. Pengguna dapat mengubah nama, fasilitas, lokasi, harga sewa, rating, dan juga review. Akan kembali dilakukan validasi input untuk harga sewa juga rating. Harga sewa hanya menerima masukan angka positif dan rating hanya menerima 1-5. Akan muncul konfirmasi data berhasil diperbarui setelah dilakukan validasi pembaruan. Yang keempat, fitur mencari coworking space. Fitur pencarian ini dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam mencari data coworking space berdasarkan nama secara langsung dari menu utama. Diimplementasikan menggunakan binary search, di mana data sebelumnya sudah diurutkan menggunakan instruction sort. Fitur kelima yaitu menghapus coworking space. Fitur ini memungkinkan pengguna menghapus data coworking space dari sistem. Penghapusan dilakukan dengan mencari data berdasarkan nama menggunakan sequential search. Jika data ditemukan, entry akan dihapus dan elemen akan bergeser ke atas untuk mengisi posisi kosong. Hal tersebut berguna untuk menjaga struktur penyimpanan tetap rapi dan juga efisien. Untuk yang keenam, yaitu mengurutkan berdasarkan harga sewa. Fitur ini akan menampilkan daftar coworking space
diurutkan secara ascending untuk harga termurah ke termahal, berdasarkan harga sewanya. Fitur ini diimplementasikan menggunakan selection sort. Ini dapat membantu pengguna untuk menemukan opsi sesuai anggaran dengan cepat. Fitur ketujuh yaitu mengurutkan berdasarkan rating. Fitur ini akan menampilkan daftar coworking space terbaik, diurutkan secara descending, mulai dari rating tertinggi ke rating terendah, berdasarkan penilaian pengguna. Fitur ini menggunakan insertion sort. Ini dapat menggunakan pengguna untuk menemukan rekomendasi tempat kerja berkualitas berdasarkan pengalaman dan ulasan pengguna sebelumnya. Fitur yang kedelapan yaitu filter berdasarkan fasilitas. Fitur ini menampilkan daftar coworking space berdasarkan fasilitas yang tersedia. Pengguna dapat memasukkan kebutuhan fasilitas mereka, lalu sistem akan menyaring dan menampilkan coworking space yang sesuai dengan kriteria tersebut. Lalu, untuk flowchart aplikasi ini, secara visual merepresentasikan langkah-langkah dalam interaksi antara pengguna dan sistem aplikasi manajemen dan review coworking space, dimulai dari inisialisasi data coworking space, kemudian sistem akan menampilkan menu utama kepada pengguna. Pengguna dapat memilih berbagai opsi yang tersedia, seperti melihat daftar coworking space, menambah data coworking space baru, mengedit data coworking space yang sudah ada, mencari data coworking space, menghapus data coworking space, mengurutkan data berdasarkan harga sewa termurah, mengurutkan data berdasarkan rating tertinggi, melakukan filter data berdasarkan fasilitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu setelah sebelumnya sudah ditampilkan flowchart secara keseluruhan, di sini kami mengadakan flowchart supaya lebih detail, di mana yang pertama ini nanti akan ditunjukkan dari mulai, kemudian akan inisialisasi data coworking space, dan kemudian nanti akan ditampilkan menu utama, dan selanjutnya akan ada dari pengguna dapat memilih menunya. Jika dari pengguna memilih 9, jika iya maka akan selesai. Jika tidak, nanti akan ditampilkan apakah pilihan 1. Jika iya, nanti akan ditampilkan daftar coworking space-nya. Jika iya, kemudian nanti akan kembali lagi ke menu utama. Namun jika tidak, nanti akan ditampilkan apakah pilihan kedua. Jika iya, tambah data coworking space, kemudian kembali lagi ke menu utama. Jika tidak, nanti dari pengguna akan ditampilkan lagi apakah memilih 3, di mana itu nanti jika iya edit data coworking space, dan nanti akan kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya, jika tidak, apakah nanti pilihannya 4? Jika iya, nanti dari pengguna dapat mencari data coworking space dan kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya, jika tidak, nanti apakah pilih 5? Jika iya, hapus data coworking space dan kembali ke menu utama. Namun jika tidak, nanti akan ditampilkan apakah pilihan 6. Jika iya, urutan berdasarkan harga sewa dan kembali lagi ke menu utama. Namun jika tidak, nanti akan ditampilkan urutkan berdasarkan rating. Jika iya, nanti akan diurutkan dan akan lagi kembali ke menu utama. Namun jika tidak, apakah nanti pilihan yang 8? Jika iya, filter berdasarkan fasilitas dan akan kembali lagi ke menu utama. Next. Nah, ini untuk tantangannya, di mana di sini ada 3 tantangan, yaitu membuat struktur data statis, di mana ini menggunakan array statis yang memerlukan penerapan fungsi yang tepat dalam mengatur indeks dan jumlah data. Hal ini dikarenakan data member memiliki
kemungkinan untuk kosong di tengah setelah proses penghapusan. Kemudian yang kedua ini ada pencegahan duplikasi data dan kesalahan manipulasi data, di mana pencegahan duplikasi data dan kesalahan manipulasi data ini harus tepat agar tidak menghapus atau mengedit data yang salah, di mana akurasi fungsi pencarian menjadi sangat penting untuk memastikan integritas data. Kemudian ada implementasi binary search pada pencarian nama coworking space. Untuk pencarian coworking space ini berdasarkan nama menggunakan binary search diterapkan untuk efisiensi, namun kendalanya adalah binary search membutuhkan data terurut, sedangkan nama coworking space yang dimasukkan secara dinamis tidak selalu terurut. Solusinya adalah dengan tambahan diperlukan untuk menjaga optimalitas pencarian. Next. Nah, berikut untuk solusinya. Di sini kami ada 4 solusi. Yang pertama adalah inisialisasi data dummy dan manajemen kapasitas. Untuk mengatasi tantangan struktur data statis, diimplementasikan dataset awal berisi entry dummy coworking space untuk validasi fungsi, dan ditetapkan batas maksimum array-nya, di mana di sini ada 100, untuk mencegah overflow. Selain itu, mekanisme reshuffle index otomatis menggeser data setelah penghapusan, di mana ini mengisi celah kosong dan menjaga efisiensi. Kemudian selanjutnya ada membuat fungsi cari untuk mencari data berdasarkan nama, di mana ini sebuah fungsi cari dikembangkan khusus untuk mencari data berdasarkan nama, yang menjadi fondasi penting untuk operasi edit dan hapus. Kemudian yang ketiga ada menyusun urutan logika, pemrosesan dengan switchcast agar terstruktur. Jadi ini untuk memastikan alur program yang terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian yang keempat ada menggunakan insertion sort guna optimalisasi binary search. Jadi sebelum binary search, nama coworking space ini diurutkan menggunakan insertion sort, di mana algoritma ini sederhana, efisiensi untuk data kecil atau sedang, dan mudah diimplementasikan, di mana nanti hasilnya binary search ini dapat berjalan tepat dan lebih efisiensi karena data sudah terstruktur alfabetis. Selanjutnya, next. Nah, baik, untuk kesimpulannya, bahwa coworking space ini merupakan solusi modern yang esensial di era digital, di mana ini menyediakan ruang kerja fleksibel, nyaman, dan berfasilitas lengkap mulai dari akses Wi-Fi, ruang meeting, hingga private room, di mana konsep ini juga kian populer berkat kemampuannya dalam mendorong produktivitas, memfasilitasi kolaborasi dinamis, dan menawarkan fleksibilitas waktu yang sangat dicari. Melalui aplikasi ini, yang terintegrasi, informasi mengenai coworking space menjadi mudah diakses dan terstruktur, di mana memungkinkan pengguna meninjau beragam fasilitas, lokasi strategi, serta review untuk mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan platform ini sangat membantu pekerja remote, mahasiswa, freelancer, dan startup dalam menemukan tempat kerja ideal, sekaligus berperan penting dalam membentuk ekosistem kerja yang dinamis, adaptif, dan saling terhubung. Krusial untuk inovasi dan pertumbuhan di berbagai sektor. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kode dan juga running program. Pada project coworking space ini ada 4 package, yaitu Buvio, FNT, OS, dan juga String. Yang dimana package Buvio digunakan untuk membaca input string dengan spasi, lalu package FNT digunakan untuk mencetak output dan menerima input package OS atau operating system yang diimplementasikan ialah OS standar input yang dipakai untuk mengakses input dari keyboard pengguna. Package string digunakan untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil maupun besar, juga untuk memisahkan kata. Lalu selanjutnya, untuk kapasitas, data pada daftar nama coworking space adalah 100 data.
tipe data buatan, coworking space, berisi atribut dari coworking space, yaitu nama bertipe data string, fasilitas bertipe data string, lokasi bertipe data string, harga sewa bertipe data integer, rating bertipe data float 32, dan review bertipe data string. Lalu selanjutnya, fungsi urutkan harga. Pada fungsi ini dilakukan pengurutan menggunakan selection sort berdasarkan harga sewa secara ascending mulai dari harga termurah. Perulangan pertama digunakan untuk membandingkan data harga dengan data lainnya. Perulangan kedua digunakan untuk membandingkan data minimum dengan seluruh elemen setelah I, untuk mencari harga yang lebih kecil dari minimum. Inisialisasi awal minimum adalah I. Setelah perulangan selesai, akan dilakukan penukaran posisi I dengan minimum. Jadi, harga sewa paling kecil dipindahkan ke I. Lalu, untuk fungsi urutkan rating, pada fungsi ini digunakan insertion sort untuk mengurutkan data mulai dari rating tertinggi secara descending. Pada perulangan pertama, program akan dimulai dari elemen kedua sampai akhir. Variabel temp digunakan untuk tempat simpan data yang bersifat sementara agar dapat menggeser data rating. Lalu, variabel J digunakan sebagai indeks yang akan bergerak mundur untuk mencari posisi tepat untuk temp. Perulangan kedua digunakan untuk melakukan pengecekan data pada temp dengan data rating sebelumnya. Jika data pada temp lebih tinggi, maka akan dilakukan penggeseran data yang lebih rendah dengan data dengan rating yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk mencari posisi yang pas untuk temp. Setelah itu, data temp akan disisipkan pada posisi tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi urutkan nama. Fungsi ini mengimplementasikan insertion sort untuk mengurutkan slice atau array berdasarkan data nama secara alfabet. Variabel temp kembali digunakan untuk tempat simpan data yang bersifat sementara agar data lain dapat digeser saat mencari posisi yang tepat. Variabel J digunakan sebagai indeks yang akan bergerak mundur untuk mencari posisi tepat untuk temp. Fungsi strings to lower digunakan untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil hanya saat perbandingan. Jadi, saat membandingkan dua nama, proses perbandingan tidak akan sensitif terhadap huruf kapital ataupun yang biasa disebut case insensitive. Selanjutnya, yaitu fungsi cari nama. Pada fungsi ini diimplementasikan binary search untuk mencari data dalam slice atau array berdasarkan nama. Variabel kiri dan kanan digunakan sebagai pencarian kiri dan kanan. Variabel keyword merupakan inputan pencarian dari pengguna yang akan diubah menjadi huruf kecil untuk menghindari case insensitive. Pada setiap perulangan, fungsi akan mencari data tengah dan akan membandingkannya dengan posisi tengah, yaitu nama tengah, yang sudah diubah menjadi huruf kecil. Jika sesuai dengan keyword lebih kecil dari nama tengah, pencarian akan dilanjutkan ke kiri. Jika lebih besar, pencarian akan berlanjut ke kanan. Jika nama tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan -1. Selanjutnya, yaitu
Fungsi filter fasilitas. Fungsi ini akan menampilkan daftar coworking space yang memiliki fasilitas sesuai dengan inputan pengguna. Input pengguna juga data fasilitas akan terlebih dahulu diubah menjadi huruf kecil menggunakan strings to lower. Perbandingan dilakukan menggunakan fungsi strings contain untuk mengecek apakah fasilitas tersebut, yaitu input pengguna, ada pada strings fasilitas setiap coworking space. Jika data ditemukan, akan ditampilkan daftar nama coworking space dalam bentuk tabel. Jika tidak ditemukan, maka akan menunjukkan pesan tidak ditemukan coworking space dengan fasilitas tersebut. Lalu selanjutnya, fungsi cari space. Fungsi tersebut digunakan untuk melakukan pencarian coworking space berdasarkan nama ataupun lokasinya, berdasarkan input pengguna, yaitu keyword. Fungsi menggunakan perulangan for untuk melakukan pemeriksaan data dari awal hingga akhir. Fungsi strings equal float digunakan untuk membandingkan dua string secara case insensitive tanpa mempedulikan huruf besar atau kecil. Jadi, akan dicocokkan dengan nama ataupun lokasi yang diinputkan pengguna. Jika ditemukan, maka akan membalikan indeks ke I, posisi data ditemukan. Jika tidak ditemukan yang cocok, maka akan mengembalikan nilai -1. Baik, untuk selanjutnya, fungsi tambah space, di mana ini berguna untuk menambahkan data baru coworking space. Jika kapasitas data penuh, maka akan memunculkan pesan kapasitas penuh, tidak bisa menambah coworking space, dan fungsi akan berhenti dengan return. Kemudian fungsi Buvio New Scanner digunakan untuk membaca input string yang mengandung spasi. Pengguna akan diminta untuk mengisi nama, fasilitas, lokasi, harga sewa, rating, dan review. Pada harga sewa dilakukan validasi input. Jika input bukan angka positif atau terdapat huruf, maka akan diminta untuk input ulang serta ditampilkan pesan input harga sewa tidak valid. Gunakan angka positif. Pada rating juga dilakukan validasi input. Jika input bukan angka positif dalam rentang 1 hingga 5, maka akan diminta untuk input ulang serta ditampilkan pesan input harga sewa tidak valid, gunakan angka positif. Jika semua input sudah berhasil dimasukkan dan lolos validasi, akan ditampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi edit space, di mana ini berguna untuk memperbarui data yang sudah ada pada coworking space, di mana fungsi ini akan melakukan pencarian data berdasarkan nama coworking space menggunakan fungsi cari space yang sebelumnya sudah dibuat. Jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan coworking space tidak ditemukan. Jika data ditemukan, pengguna akan diminta untuk mengisi nama, fasilitas, lokasi, harga sewa, rating, dan review. Pada harga sewa dilakukan validasi input. Jika input bukan angka positif atau terdapat huruf, maka akan diminta untuk input ulang serta ditampilkan pesan input harga sewa tidak valid, gunakan angka positif. Pada rating, jika dilakukan validasi input, jika input bukan angka positif dalam rentang 1 hingga 5, maka akan diminta untuk input ulang serta ditampilkan pesan input rating tidak valid. Gunakan angka 1 hingga 5. Jika semua input sudah berhasil dimasukkan dan lolos validasi, akan ditampilkan pesan data berhasil diperbarui. Selanjutnya, ada fungsi hapus space, di mana ini berguna untuk melakukan penghapusan data coworking space.
Fungsi akan mencari data berdasarkan nama menggunakan cari space. Jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan coworking space tidak ditemukan. Jika data ditemukan, penghapusan data akan dilakukan dengan menggeser data. Data akan ditimpa dengan data setelahnya agar data yang ingin dihapus akan tertindih dan hilang dari urutan. Setelah berhasil menggeser data, jumlah data akan dikurangi 1. Ketika sudah berhasil menghapus, akan ditampilkan pesan coworking space berhasil dihapus. Selanjutnya, di sini ada fungsi tampil daftar, di mana untuk menampilkan semua data coworking space dalam bentuk tabel, jika jumlah data N sama dengan 0, akan ditampilkan pesan belum ada coworking space dan akan secara otomatis keluar. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk menjalankan menu yang akan memungkinkan pengguna untuk menampilkan, menambah, mengedit, mencari, menghapus, serta mengurutkan berdasarkan harga sewa, mengurutkan berdasarkan rating, serta memfilter berdasarkan fasilitas. Di mana di sini variabel jumlah digunakan untuk menyatakan jumlah data dummy yang telah diinput, di mana fungsi input Buvio New Scanner ini digunakan untuk membaca input pengguna, di mana ini menu lobnya akan menampilkan daftar menu pilihan 1 hingga 9 dan akan berulang hingga pengguna memilih menu ke-9 atau keluar. Switch akan dijalankan sesuai dengan nomor menu yang diinputkan oleh pengguna. Default akan dijalankan ketika input nomor tidak cocok dengan cache manapun. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan run program. Di sini akan tampil pilihan menu, yaitu tentukan daftar coworking space, tambah data coworking space, edit coworking space, cari coworking space, hapus coworking space, urutkan berdasarkan harga sewa, urutkan berdasarkan rating, filter berdasarkan fasilitas, dan yang ke-9 keluar. Pengguna dapat memilih menu dari 1 sampai 9 ini. Yang pertama, kita akan menampilkan daftar coworking space dengan masukkan angka 1. Akan tampil data-data coworking space secara detail dengan nama, fasilitas yang ada, lokasinya, harga sewa, rating, juga reviewnya. Data ini berasal dari data dummy yang sebelumnya telah diinputkan pada kode, yaitu di sini. Data ini berjumlah 19 data. Lalu, yang selanjutnya kita akan coba untuk menambah data baru coworking space dengan masukkan angka 2. Di sini pengguna akan diminta untuk masukkan nama coworking space baru. Lalu juga akan diminta memasukkan fasilitasnya. Lalu juga akan diminta untuk memasukkan lokasinya. Nah, lalu selanjutnya akan diminta untuk memasukkan harga sewa coworking space. Yang dimana pada harga sewa sendiri akan dilakukan validasi jika yang pengguna inputkan bukan merupakan angka positif maupun terdapat huruf di dalamnya. Mari kita coba jika terdapat huruf pada harganya. Program akan memunculkan error, yaitu input harga sewa tidak valid, gunakan angka positif. Lalu kita akan mencoba jika angka yang dimasukkan bukanlah angka positif. Program juga akan menampilkan pesan error
input harga sewa tidak valid, menggunakan angka positif. Lalu kita akan memasukkan harga dengan angka positif. Nah, di sini harga sewa dapat diinputkan dan akan langsung dilanjutkan untuk memasukkan rating coworking space. Di sini juga diberikan keterangan untuk masukkan 1-5, tetapi tetap dilakukan validasi terhadap input pengguna tersebut. Kita akan mencoba jika input memiliki huruf pada angkanya. Program akan menunjukkan error dengan pesan input rating tidak valid, gunakan angka 1-5. Jika pengguna memasukkan angka bukan positif, juga akan ditampilkan error. Misalnya, kita masukkan input angka -1, program juga akan menunjukkan pesan input rating tidak valid gunakan angka 1-5. Begitu pula jika angka yang diinputkan lebih dari 5. Misalnya, kita inputkan angka 6, program juga akan menunjukkan pesan error. Jadi, yang dapat diinputkan oleh pengguna hanya angka 1-5. Jadi, di sini kita menginputkan angka 5, maka rating dapat diinputkan dan akan langsung lanjut untuk memasukkan review coworking space. Setelah semuanya dilakukan, data akan menunjukkan pesan data berhasil ditambah. Di sini kita dapat kembali mengecek tampilkan daftar apakah data yang tadi kita tambahkan sudah diterima. Nah, pada tampilkan daftar coworking space, untuk data yang tadi kita masukkan sudah muncul di sini, yaitu Telecoffee dengan fasilitas Wi-Fi di Jalan Telkom dengan harga sewa 20.000 dengan rating 5 dan review bagus. Lalu kita akan mencoba untuk mengedit program, mengedit data. Di sini kita inputkan angka 3. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan nama coworking space yang ingin diedit. Lalu kita coba Telecoffee. Jika ditemukan, kita dapat langsung menginputkan nama baru. Sini kita akan mengubahnya menjadi Tube Coffee dan juga dapat menginputkan fasilitas baru. Jalan yang baru. Harga sewa baru. Dan harga rating juga. Jika data berhasil diperbaharui, maka akan ditunjukkan pesan data berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk edit jika kita menginputkan data. Sebelumnya kita akan mengecek dulu apakah ditampilkan daftar coworking space Telecoffee tadi sudah berhasil teredit. Di sini dapat dilihat yang sebelum Telecoffee sudah berhasil diedit menjadi Tube Coffee dengan fasilitas Wi-Fi dan AC di Jalan Mawar yang sebelumnya Jalan Telkom, lalu harga sewa yang sebelumnya 20.000 menjadi 10.000, ratingnya sebelumnya 5 menjadi 4, lalu review dan sebelumnya bagus menjadi keren. Lalu kita akan mencoba jika namanya tidak
kita mencoba memasukkan nama co-working space yang tidak ada di daftar. Jika kita menginputkan nama yang tidak ada, ternyata akan ditampilkan pesan co-working space tidak ditemukan. Lalu kita akan mencoba juga untuk validasi input harga dan rating. Untuk kopi, kita akan mencoba mengedit kembali untuk kopi. Dan di sini kita akan mengumpulkan total dengan angka minus atau angka negatif. Maka tadi ditampilkan error, pesan error, lalu juga jika ada huruf, maka akan ditampilkan juga pesan error. Jadi pengguna tetap sama seperti ditambah, pengguna hanya bisa mengumpulkan angka positif. Lalu untuk rating juga tidak bisa menerima angka di luar 1 sampai 5 maupun angka yang memiliki huruf di dalamnya. Lalu juga akan tetap ditampilkan data berhasil diperbaharui. Tidak berhasil teredit. Lalu selanjutnya kita akan mencoba fitur hapus. Kita akan masukkan nama co-working space yang ingin dihapus. Sebelumnya kita akan mencoba jika nama yang kita inputkan tidak ada di data. Jika namanya tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan co-working space tidak ditemukan. Kita coba lagi dengan nama yang ada di data, Telkom Cafe. Jika berhasil dihapus, maka akan ditampilkan pesan co-working space berhasil dihapus. Di sini kita akan coba mengecek apakah Telkom Cafe tersebut sudah berhasil dihapus. Nah, dapat dilihat di sini Telkom Cafe sudah berhasil dihapus. Yang data yang awalnya 20 menjadi 19 data. Lalu di sini kita akan mencoba fitur urutkan berdasarkan harga sewa. Nah, di sini data akan diurutkan berdasarkan harga sewa termurah hingga harga sewa termahal. Lalu untuk yang ketujuh, kita akan mencoba mengurutkan berdasarkan rating. Di sini data akan diurutkan berdasarkan rating tertinggi hingga paling rendah. Lalu untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur ke-8, filter berdasarkan fasilitas. Pengguna dapat menginputkan fasilitas yang ingin dicari. Di sini misalnya kita akan inputkan hasil. Di sini akan ditampilkan daftar co-working space yang memiliki fasilitas AC. Di sini ada 3 co-working space yang memiliki fasilitas AC. Ditampilkan juga lokasi, harga sewa, rating, dan juga reviewnya. Proyek ini juga telah mengimplementasikan fungsi yang dimana input pengguna
tersebut tidak akan mempengaruhi alfabetis. Input pengguna tidak akan mempengaruhi pencarian nama coworking space karena sudah menggunakan package untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Sehingga meskipun di sini inputan menggunakan huruf kecil akan tetap menemukan data yang misalnya di sini menggunakan huruf besar. Lalu untuk yang terakhir, jika sudah selesai menggunakan coworking space management ini, pengguna dapat menginputkan nomor 9 yaitu keluar. Akan ditampilkan juga pesan keluar dari program. Mungkin itu saja penjelasan project topik 8 ini. Saya Nadira dan rekan saya Aya Aisyah. Berterima kasih. Mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan dalam project ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.